Hai kalian, beriklan dulu ya. Tapi ini bukan endorsan, ini memang pure bisnis saya. So, kalau ada yang berminat dan kalian berada di Jabodetabek, silakan lihat di kolom deskripsinya. Dan hubungi saja nomor yang tertera di situ. Terima kasih. Tahukah kalian, buah alpukat ternyata punya beragam manfaat untuk kesehatan. Selain rasanya enak, kandungan nutrisi buah alpukat dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian Anda. Alpukat tidak hanya punya tekstur yang unik dan rasa yang enak, tetapi juga memiliki kandungan gizi yang luar biasa. Ada karbohidrat, ada protein, lemak, vitamin, hingga mineral yang memperkaya kandungan gizi dari buah ini. Alpukat juga cocok untuk kalian yang sedang diet loh. Jika memerlukan alpukat dengan kualitas premium dengan harga mulai dari 30.000 per kilonya, silakan hubungi saya ya. Terima kasih. Hai Virgo, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah selalu hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini seperti biasa daily reading untuk kalian para Virgo dimanapun kalian berada. Oke, kita mulai aja readingannya. Ini ada Reader White Tarot. Saya akan membuka beberapa kartu untuk kalian. Apa yang terjadi hari ini, hari Senin, tanggal berapa ya? Lupa tanggal. Lupa tanggal. Untung masih ingat hari ya. Untung masih ingat hari. Tapi lupa tanggal. Aduh. Oke. Semoga ini lebih berwarna dibanding yang kemarin ya. Kemarin itu hari Minggu flat banget ya. Nggak ada apa-apa gitu, kayak sepi. Sepi. Oke lah. Coba yang ini. Oke, sebentar. I need more. Oh. Oke, ada 3 lagi. Nah, ditaruh dulu di situ. Itu ada 4, 5, 7 kartu ya. Baik, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah King of Wands yang terbalik. Oke. Jika kalian mengharapkan adanya adanya sesuatu ya, bisa bantuan sih sebenarnya, tapi lebih kepada koneksi kali ya, koneksi dengan orang yang memang sudah lama gitu, sudah lama kalian harapkan untuk kembali lagi terkoneksi dengan kalian, tidak hari ini. Kayaknya kemarin juga kayak gitu ya, mengharapkan seseorang tapi tidak datang atau tidak berkabar. Kalau hari ini pun orang tersebut masih diem-diem baik gitu. Masih belum membuka hatinya untuk terkoneksi kembali dengan kalian. Ini tidak melulu tentang koneksi yang romance gitu ya, relationship yang romance gitu. Enggak selalu seperti itu. Bisa juga koneksinya tuh dalam hal bisnis, relasi bisnis gitu ya, atau apapun juga yang berhubungan dengan professional life gitu. Di personal life juga tidak, di professional life juga enggak. Intinya ada orang yang tadinya terkoneksi dengan kalian, and then orang tersebut tidak lagi memberikan respon, tidak lagi memberikan bantuan, tidak lagi terkoneksi, mempunyai koneksi dengan kalian, bukan karena tidak mau, sebenarnya mau ya, sebenarnya bisa,
tapi memang ada kendala yang membuat dia tidak lagi terkoneksi dengan kalian gitu. Masih mau, tapi mungkin gengsinya tinggi. Masih bisa, tapi terkendala sesuatu. Mungkin misalnya karena keadaannya tidak memungkinkan untuk menghubungi kalian, atau berkomunikasi dengan kalian, atau ketemu dengan kalian, atau berinteraksi dengan kalian. Intinya orang tersebut sebenarnya adalah orang yang memiliki peran penting di dalam kehidupan kalian. Tapi permasalahannya adalah ingin terkoneksi kembali kepada kalian atau tidak, itu tidak terjadi saat ini gitu, hari ini kan, karena bacaannya daily ya, jadi hari-hari gitu ya. Untuk hari ini juga tidak terkoneksi gitu ya. Tapi jangan salahin diri kalian, ini bukan masalah salah kalian atau salah dia, tapi memang tidak bisa aja, tidak ada, karena ada rintangan ya, karena ada kendala. Biasanya Won itu bicara tentang tantangan, rintangan, kendala. Dan kendalanya itu mostly ada di orang tersebut, bukan di Virgo ya. Kemudian hari ini kabar baiknya adalah semesta mendukung kalian untuk apapun yang sedang kalian kerjakan hari ini. Kalau saya kebetulan ada Zoom meeting nanti ya, dan itu tentang bisnis, tentang pekerjaan. Jadi ya hopefully ada yang baik. Intinya kan 4 penjuru atau 4 elemen yang ada di sini, yang ada di kehidupan ini mendukung Virgo hari ini. So apapun yang Virgo lakukan, percaya diri aja karena semesta mendukung gitu. Dan Wheel of Fortune kan bicara tentang keberuntungan. So keberuntungan ada di pihak kalian Virgo hari ini. Aminin aja yang bagus-bagus ya. Kemudian apalagi ya, kalau kalian notice ya notice nanti di setiap permulaan video itu ada VT tentang bisnis. Itu adalah salah satu bisnis yang saya mulai, tapi untuk Zoom meeting yang nanti itu bisnis yang lain lagi gitu. Intinya adalah sebuah usaha yang dilakukan untuk kehidupan secara profesional gitu. Nah, saya berharap ini karena kita sama-sama Virgo, ini juga ada imbasnya untuk kalian. Apapun yang sedang kalian usahakan, apapun yang sedang kalian kerjakan, itu didukung oleh 4 elemen semesta. Intinya roda keberuntungan sedang berada di sisi Virgo. So, ayo semangat. Ayo hari ini kita berusaha demi kehidupan kita masing-masing. Karena siapa yang bertanggung jawab atas kehidupan kita kalau nggak kita sendiri? Ya kan, Virgo? Oke, lanjut dengan yang selanjutnya. Ada The Fool yang terbalik. Kalau kalian berharap ada sesuatu yang baru, mulai yang baru, petualangan baru, hari ini sekali lagi tidak terjadi. Ya, kalian harus masih berada di track yang lama, di jalur yang lama, dengan apa yang kalian kerjakan selama ini, apapun itu, tracknya masih di situ. Itu aja yang mungkin membosankan untuk Virgo, ya udahlah. Harus tetap Virgo tekuni, jalani, karena belum ada sesuatu yang baru yang bisa dilakukan oleh Virgo. Masih hal lama, masih petualangan lama, masih jalan yang lama, masih trek yang lama. Ya udah disyukurin aja Virgo, dinikmati aja perjalanannya. Oke? Kemudian ada Three of Wands. Ini bicara tentang kalian melihat masa depan kalian, kok kayaknya nggak sebagus itu ya. Kok kayaknya banyak rintangan ya, banyak kendala. Tapi apapun itu yang sudah menjadi pilihan kalian, kalian harus tahu bahwa itu adalah pilihan yang benar. Dan kalian juga mendapatkan bantuan dari yang sevisi dan semisi dengan kalian untuk mencapai tujuan kalian di masa depan. Hal-hal tersebut atau orang-orang tersebut itu merupakan yang disediakan oleh semesta, yang disediakan oleh Sang Pencipta untuk kalian bersama-sama melakukannya demi masa depan kalian.
Orang itu bisa orang ya, bisa keluarga, bisa teman, bisa rekanan bisnis atau apapun itu, siapapun itu, atau bisa juga keadaan yang mendukung dan kalian berada di jalur yang tepat gitu. Ya sesungguhnya memang kalian berada di jalur yang tepat, makanya ada the full yang terbalik, tidak ada sesuatu yang baru, itu masih track yang lama yang harus kalian lakukan gitu. Dan ada wheel of fortune, bahwa hari ini adalah hari keberuntungan kalian. So apapun yang kalian lakukan, tentu saja jangan lupa awali dengan berdoa dan kalian memberikan sugesti yang positif ke diri kalian pada hari ini, semangat menjalani apapun yang sedang kalian jalani pada saat ini. Kalau yang galau-galau terpuruk gitu, cobalah bangkit lagi ya. Bagaimanapun kalian harus menghadapi ini sebagai bagian dari masa depan kalian. Karena Three of Wands ini melihat ke masa depan. Dan kalian punya backup, punya bantuan yang akan membawa kalian ke masa depan yang kalian inginkan dan juga menjadi pegangan kalian gitu. Walaupun kalian tahu, begitu kalian lihat, waduh ini future-nya gini amat gitu. Tapi it doesn't matter, tetap jalanin aja ya. Dan ingat, hari ini ada Wheel of Fortune untuk kalian. Oke, untuk kita semua. Selanjutnya ada The Empress yang terbalik. Ini kartunya Virgo juga loh, The Empress, tapi posisinya terbalik. So sebagian dari kalian masih mempertanyakan kenapa track yang kalian jalani ini, jalan yang sedang kalian lalui ini jungkir balik gitu. Kok kata Mbak Lucy ada Wheel of Fortune, tapi kok rasanya jungkir balik. Jungkir baliknya kehidupan kalian yang kalian jalani dengan Wheel of Fortune itu, saya mau bilang gak usah dihubungin. Tentu saja hidup bisa jungkir balik sesukanya ya. Ya udah, kalau emang kalian lagi dalam posisi yang begini, The Empress itu sebenarnya posisi yang bagus. Tapi karena ini terbalik, berarti kalian ngerasa lagi gak ada di keadaan yang bagus gitu. Mungkin masih di titik terendah, belum bisa merangkak naik, belum bisa kembali ke posisi yang dulu, masih ada di bottom, masih ada di bawah. Ya udah, nggak apa-apa. Toh masih ada Wheel of Fortune, berarti masih ada kesempatan, masih ada opportunity, masih ada keberuntungan yang berpihak kepada kalian, terutama di hari ini. So apapun keadaan kalian yang masih jungkir balik, yang masih terbolak-balik, nggak apa-apa ya. Yang penting masih ada keberuntungan yang menyertai kalian. So jangan berhenti berusaha, intinya sih itu. Oke. Lanjut dengan Nine of Cups yang dalam posisi positif. Ini berarti kalian punya banyak cinta, kalian punya banyak support, kalian punya banyak bless, banyak karunia, banyak berkat yang di dalam hidup kalian, dan kalian harusnya menyadari itu dan bilang, wow, saya sungguh terberkati gitu. Permasalahannya kalau kita sedang jungkir balik seperti The Empress yang terbalik ini, gimana mau ngelihat yang Nine of Cups-nya? Ya kan? Kita ngelihat hal yang membingungkan atau mengkhawatirkan, tapi lupa melihat apa yang kita punya sebenarnya tuh bless banget, sebenarnya tuh karunia banget, sebenarnya tuh berkat banget gitu. Itu yang terlupa, yang Virgo perlu diperhatiin, padahal itu yang sebenarnya kalian masih punya loh Virgo, beneran itu masih kalian punya ya. Oke. Yang terakhir ada The Death. The Death itu adalah sesuatu hal yang harus berhenti, titik, supaya nanti akan ada hal yang baru. Ini harus, kalau memang harus berhenti hari ini my dear. Berhenti di titik ini, hari ini, supaya bisa ada sesuatu yang lahir kembali, terbaharui kembali. Karena kalau tidak kalian lakukan dan tidak kalian hentikan, itu akan terus jadi duri dalam daging di kehidupan kalian.
jadi ketidaknyamanan yang terus-menerus merongrong kalian. Gitu loh. Jadi memang kalau harus berhenti, berhenti. Kalau memang itu tidak serve kalian lagi, berhenti. Supaya ada sesuatu yang baru. Karena seringkali orang lupa. Kenapa Tuhan menghentikan itu? Kenapa semesta menyetop itu? Itu karena disediakan sesuatu hal yang baru yang jauh lebih baik. Tapi kadang-kadang kita ngerasa kita udah nyaman ya sama yang ini, gak mau sesuatu yang baru itu gitu. Ya susah jadinya. So, the Dad bilang hari ini apa yang harus kalian selesaikan? Selesaikan hari ini. Kalau memang memerlukan proses panjang, prosesnya dimulai hari ini. Oke Virgo, setuju ya? Kalau nggak setuju juga nggak apa-apa. Kita lihat aja besok apalagi ininya apa bacaannya untuk Virgo. Toh kita akan ketemu setiap hari, ya kan? Oke. Sekarang saya akan membuka kartu biasa. Ini namanya Good Tarot, dan Good Tarot selalu saya hubungkan dengan yes or no. Kalian silahkan mempertanyakan sesuatu, saya akan menjawab dengan yes or no. Oke. Wow, ini keren. The wheel sama tuh, the wheel of fortune lagi muncul tapi dibarengi dengan hierophant. So apa yang terjadi? Jawabannya kalian bisa guess, bisa menebak kira-kira jawabannya ya atau tidak? Ya. Oke, ya. So wheel of fortune hari ini memang luar biasa. Kalian berada dalam keberuntungan yang luar biasa, tapi the hierophant ini juga bicara tentang spiritualitas. Bisa terjadi kalau kalian mengutamakan hal ini. So, sebaiknya memang sebelum nonton ini, sebelum melakukan apapun, berdoa dulu. Datang kepada Sang Pencipta dulu. Itu duluan. Untuk teman-teman yang muslim itu kan ada doa pagi ya, subuh ya, itu dulu gitu loh. Sebelum melakukan apapun ya doa pagi dulu gitu. Saya yakin yang lain juga agama dan kepercayaan lain juga ada yang early in the morning gitu harus berdoa gitu. Karena di agama dan kepercayaan saya juga ada yang namanya morning service gitu, birkat pagi gitu ya. Ada, jadi memang harus berdoa. Ya udah, itu duluan sebelum melakukan apapun. Ingat, Wheel of Fortune ada bersama kalian hari ini. Tapi tentu saja harus datang dulu kepada Pencipta, berdoa kepada Tuhan, agar supaya semuanya itu benar-benar direstui olehnya dan sesuai dengan jalan hidup kalian, sesuai dengan takdir kalian. Oke? Baik, terus kita ngobrol apa hari ini? Sebelum saya buka kartu-kartu Oracle Card, kita mau ngobrol tentang apa? Oke, saya punya sahabat jiwa ya. Sahabat jiwa karena memang kita tidak pernah bertemu sebelumnya. Dia hanya melihat saya di YouTube, jadi salah satu subscriber saya. Dan dia juga tidak pernah personal reading dengan saya, tapi somehow dia terhubung dengan saya. Oke, saya nggak perlu sebutin namanya ya. Cewek ini perempuan ini, wanita Virgo ini, oke? Tapi saya yakin dia nonton dan I want to say hi. Oke, so kenapa kita terhubung? Setelah kita beberapa kali teleponan, akhirnya kita menyadari bahwa kita punya kesamaan. Dan saya yakin beberapa dari antara Virgo juga punya hal tersebut walaupun dengan kadar yang berbeda-beda. Yang sekarang saya bicarakan adalah tentang empat. Apa itu empat? Silahkan di Google aja. Lebih baik memang di Google yang literasinya berbahasa Inggris, karena menurut saya itu lebih kompeten untuk menerangkan apa itu empat dibanding yang udah berbahasa Indonesia. Kadang-kadang terjemahannya jadi nggak masuk gitu ya.
Oke, sebagai empat itu adalah orang-orang ya yang mempunyai kepedulian yang sangat besar kepada sekitarnya dan sangat terhubung dengan perasaan orang-orang sekitarnya. Gitu. Sebagai empat tidak akan pernah merasa kayak bodoh amat, cuek dengan sekitar, enggak. Itu akan selalu mau membantu. Walaupun keadaan si empat sendiri mungkin tidak sebagus itu. Empat biasanya bukan orang yang kaya raya. Justru empat berada dalam keterbatasannya. Selalu berada di keterbatasannya. Kenapa? Justru karena itulah dia jadi empat. Karena dia memberi lebih banyak dari yang dia bisa beri gitu. Bahkan mungkin dia memberi lebih banyak dari yang dia berikan kepada diri sendiri. Itu udah dari sananya empat seperti itu. Dan saya yakin Virgo banyak sekali yang punya perasaan seperti itu gitu. Atau sebagai empat. Empat itu adalah diambil dari kata empati. Empati, tahu kan empati? Kita berempati kepada orang tuh bukan sekedar simpati. Kalau simpati cuma oh kasihan, cuma begitu doang. Tapi kalau empati itu adalah kita kasihan gak sekedar ngomong tapi langsung action. Nah, untuk kalian para Virgo yang juga seorang empat, itu ada tahapannya ya, ada empat dari mulai empat apa sampai yang tertinggi gitu ya. Itu dibaca aja literasinya, itu nggak peduli sih mau bagian yang paling bawah atau empat yang paling atas, yang paling powerful, it doesn't matter, itu bukan, itu cuma label buat saya ya, jadi nggak apa-apa. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini, empat selalu ketemu dengan narcissistic person. Ya, empat selalu berpasangan dengan narsis. Kenapa? Karena empat akan kasihan sama si narsis dan si narsistik akan menggunakan atau using atau apa ya, memanipulasi atau yaitu using, bahasa Indonesianya apa ya, memanfaatkan kebaikan hati empat, keluasan hati empat untuk kepentingannya si narsistik ini. Jadi kalau kalian para Virgo terus bilang begini, aduh kenapa ya saya ketemunya orang yang kayak gini terus, yang memanfaatkan saya, yang selalu berpikir tentang dirinya dan tidak mementingkan si Virgonya gitu. Ya udah, berarti itu kalian empat. Empat selalu berpasangan dengan narsistik. So, itu sudah dari sananya dan itu sudah menjadi bagian dari kehidupan seorang empat. Ya, untuk panjangnya silahkan dibaca aja, literasinya ada di Google. Empat itu EMPATH. Ya, boleh di Google silahkan. Di YouTube juga banyak, tapi bahasa Inggris ya. Ya kalau kalian bisa mengerti bahasa Inggris bagus banget, tapi kalau enggak ya udah compare aja dengan yang literasi berbahasa Indonesia yang tentang empat, ada juga sih. Tapi ya semoga itu terjemahannya bisa mewakili yang sesungguhnya ya, karena kadang-kadang kalau saya baca yang bahasa Indonesia saya gini, karena bukan gini deh kayaknya artinya gitu kan, jadi ada sedikit yang miss di situ. Tapi sudahlah ya, nggak apa-apa ya, kan tidak semuanya bisa dengan lancar berbahasa asing, dan itu nggak masalah juga, maksudnya bukan sesuatu yang major juga ya di dalam kehidupan. Oke. Baiklah, itu obrolan kita hari ini. Sekarang seperti biasa saya akan membuka beberapa kartu. Saya buka dulu kartu dari biasa Peri. Fairy Oracle card, pesannya apa? Ask for help. Minta tolong siapa nih? Lu minta tolong katanya. Yang ada orang minta tolong sama kita ya, Virgo, bener gak? Oke, angels are celestial being
who protect everyone, and the fairy say now is the time for you to ask for angelic assistance. Oke, katanya malaikat pelindung itu adalah sosok yang memang dimaksudkan untuk membantu kita. Jadi saat ini adalah saat yang tepat untuk meminta bantuan dari guardian angel atau malaikat penjaga kita gitu. Itu kata kartunya. Tapi kalau buat saya percaya tentang adanya guardian angel atau malaikat pelindung, tapi saya tidak berdoa kepada mereka. Oke, kalau kalian ada di agama dan kepercayaan kalian ada yang berdoa seperti itu, nggak apa-apa, ikutin aja. Ini kan pendapat pribadi. Kalau saya tidak akan berdoa kepada malaikat pelindung saya. Kenapa? Kan saya punya Tuhan. Ya berdoanya sama Tuhan aja. Tapi memang Tuhan yang kasih tugas kepada semesta atau melalui guardian angel untuk membantu kita. So, kalau memang ingin minta bantuan dari guardian angel, minta ke Tuhan, nanti Tuhan yang suruh guardian angelnya gitu. Itu menurut saya pribadi. Kalau kalian di agama dan kepercayaan kalian bisa langsung minta, langsung ngomong ke malaikatnya, karena saya tahu ada beberapa agama, maksudnya ada agama yang mengajarkan ada doa kepada malaikat ini dan itu, silahkan aja, itu juga nggak ada yang salah dengan itu kan disesuaikan aja dengan agama dan kepercayaan kalian gitu. Tapi intinya pesan dari Fairy Oracle card saat ini adalah kalian butuh bantuan, minta bantuan. Justru doa itu yang pertama, minta bantuan, berdoa itu yang pertama. Tapi jangan lupa berdoa, jangan langsung kucuk-kucuk minta bantuan ya. Tapi ya ada tamu sebentar ya. Hai Virgo, maaf tadi ada paket. Hari ini ada paket melulu nih ke rumah ini. Oke, ulang ya, bahwa silahkan hari ini meminta bantuan kepada Tuhan, dan nanti mau lewat semesta atau lewat guardian angel itu biarlah beliau yang akan menentukan. Intinya kita minta aja, tapi jangan lupa, jangan ujuk-ujuk minta, tapi pertama syukuri dulu, bersyukur, berterima kasih, gitu. Jangan ujuk-ujuk tiba-tiba saya minta ini. Enggak lah ya, kan kita harus memberikan pujian dulu, bersyukur dulu, baru setelah itu minta ya. Oke, lanjut dengan loh, ini kok cuma segini, berarti ada yang kurang. Oh, ada, soalnya suka dimainin sama kucing-kucing. Ini dari angel message ya, pesannya apa? Dari Crystal, have faith and hope because there is something positive and new on the horizon that you cannot yet see. Kata Crystal, ini bagus banget karena ini kayaknya nyambung-menyambung nih bacaannya hari ini. Punyalah iman dan kepercayaan ya, have faith and hope, dan hope itu keinginan ya. Hope itu apa sih? Aduh, bahasa Inggrisnya itu udah ada di kepala saya, tapi kalau di mulut suka nggak ngomong. Oke, intinya punyalah iman dan pengharapan ya, pengharapan, oke? Karena ada sesuatu yang positif dan baru di horizon kalian atau di dalam kehidupan kalian yang kalian belum lihat, yang kita Virgo belum lihat gitu. So, punya iman aja, dan itu sesuatu yang baik karena dua kartu hari ini berbicara tentang Wheel of Fortune atau roda keberuntungan. Bagus banget kan? Saya senang kalau begini. Kemudian yang selanjutnya dari Archangel. Dari Archangel, baiklah. Sensitivity. Archangel Haniel, you are extra sensitive to energize and emotion right now. Honor yourself and your feeling. Untuk kalian para Virgo katanya lagi sensitif dan secara energi dan emosi pada hari ini,
Jadi kalian harus ya udah honor your feeling aja, hargai perasaan itu ya. Lagi sensitif ya sudahlah. Tapi sekali lagi, sensitif sama putus asa tuh beda banget ya nggak sih? Sensitif boleh, tapi putus asa jangan. Kan ada Wheel of Fortune hari ini. Oke, lanjut dengan Angel's Prayer. Open your heart, buka hati kalian yang seluas-luasnya itu. Ya kan? Kalian kan punya hati yang luas, so open your heart. Buka hatimu untuk terima berkat, untuk terima sesuatu yang baik, yang positif, dan sesuatu yang baru di dalam kehidupan kalian yang belum kalian lihat. Itu sebabnya kartu tarotnya bilang apa? The Dead. Berhenti untuk sesuatu yang tidak lagi serve kalian, yang tidak lagi untuk kalian. Kemudian apa? Kemudian kalian akan mendapatkan sesuatu yang baru. Dan percaya saja sesuatu yang baru itu adalah sesuatu yang sangat baik, yang lebih baik, dan memang benar-benar sempurna karena itu diberikan kepada kalian oleh semesta, bukan atas usaha kalian atau kuat kuasa kalian. Gitu. Kita semua lah ya, kalian dan saya gitu ya, kita semua. Baik, untuk selanjutnya ada self healing, apa yang perlu di healing dari kalian. Alchemy. Chemistry kali ya. Chemistry kepada apa? Chemistry kepada sekitar kalian, kepada semesta. Jadi memang lagi sensitif, makanya dikoneksikan aja yang positif kepada semesta. Dan jangan sungkan-sungkan minta bantuan gitu ya. Minta bantuannya lewat doa, tentu saja. Yang terakhir, Monology Oracle Card. A time to give rather than take, new moon in Virgo. Kelihatan nggak tuh tulisannya? Virgo. Oke, ini udah memang bacaan buat Virgo. Terus kartunya juga a moon in Virgo. Bulannya untuk Virgo gitu. Dan ini bicara tentang memberi saja daripada, lebih baik memberi daripada kita mengambil gitu. Ya udah, kalau memang harus memberi, ya udah memberi aja, nggak usah hitung-hitungan Virgo, oke? Karena itu juga nanti akan kembali kepada kita secara luar biasa, berlipat ganda dan secara positif. Kalau kalian memberinya juga positif, kalau sebaliknya ya nanti dapatnya juga yang nggak bagus dong, ya kan? Oke, Virgo, sekian aja bacaan hari ini. Semoga ada yang bisa diambil pesannya. Semoga yang baik-baik saja untuk kalian dan kita semua. Kita ketemu lagi besok ya. So, nggak usah ditanyain kapan Virgo, kapan Virgo. Udah saya bilang kalau tiap hari ya udah tiap hari. Tapi memang jamnya saya bikin lebih lama, jadi yang lain duluan gitu ya, zodiak lain yang duluan baru si Virgo gitu. Nggak apa-apa lah, nunggu sebentar ya, sabaran dikit. Napa sih, nggak usah egois dong, katanya mau jadi empat. Kalau yang kayak gitu berarti bukan empat tuh, karena empat biasanya nggak bicara tentang diri sendiri, bicara tentang orang lain. Malah bilang silakan yang zodiak lain dulu, kan zodiak yang lain cuma weekly, kalau Virgo kan daily. Udah pun daily dapetnya masih juga menanyakan. Aduh, yang kayak gitu tuh bukan Virgo yang empat tuh. Oke, sorry bercanda ya, jangan marah kalau saya bilang kayak gitu, nggak sekedar intermezzo ya. Oke, Virgo, terima kasih banyak sudah selalu hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot. Dan kalau ada yang perlu personal reading, boleh hubungi aja, nomornya masih ada di bawah. Yang perlu dengan apapun yang saya tawarkan sebagai bagian dari bisnis saya juga boleh. Yang nggak perlu juga nggak apa-apa. Saya udah seneng kalian dengerin ini, itu aja sudah cukup buat saya. Oke, baiklah kalau begitu my dear Virgo, kita ketemu lagi besok. Tetap bahagia, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati kita semua. Salam light, angel, and love, and bye.